Coba bayangkan sebuah peta dunia yang terbentang luas. Setiap sudutnya memiliki keunikan tersendiri. Ada yang menjulang dengan pegunungan megah, ada yang membiru luas di pelupuk samudra, dan ada pula yang berkilau dengan gemerlap kota-kota besar. Peter Haggett menjelaskan bahwa a region is any tract on the Earth's surface with characteristic, either natural or man-made, that make it different from areas that surround it. Atau dalam bahasa Indonesia, yaitu wilayah adalah suatu bagian di permukaan bumi yang memiliki karakteristik, baik alami maupun buatan manusia yang membuatnya berbeda dari area di sekitarnya. Karakteristik ini dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, sebagaimana dijelaskan oleh Harm D. Bly dan Peter Miller, yaitu wilayah dalam geografi dibatasi berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Contohnya dalam kajian politik, wilayah seringkali didefinisikan berdasarkan batas negara, sedangkan dalam kajian pertanian, kriteria produksi lebih relevan. Dengan demikian, penerapan wilayah dalam studi geografi sangat bergantung pada kriteria yang digunakan dalam pembentukannya. Batas wilayah. Tidak semua wilayah memiliki batas yang terlihat jelas. Pegunungan atau sungai bisa menjadi batas alami, tapi ada juga batas yang ditentukan oleh manusia, seperti perbatasan negara atau zona pertanian. Lokasi wilayah. Setiap wilayah juga memiliki lokasi. Ada lokasi absolut yang ditentukan oleh garis lintang dan bujur, dan ada juga lokasi relatif yang menggambarkan posisinya terhadap wilayah lain. Dalam kajian geografi regional, keseragaman wilayah merujuk pada karakteristik tertentu yang membuat suatu daerah memiliki kesamaan. Siberia misalnya dikenal dengan cuaca dingin, pemukiman kecil, dan permafrost. Wilayah seperti ini disebut permaregion karena memiliki keseragaman tertentu yang bisa diukur. Selanjutnya, jenis-jenis wilayah menurut Hardwick, SW, dan Hotgrip di 1996. Satu, permaregion adalah wilayah yang memiliki karakteristik seragam. Contohnya adalah daerah yang lebih dari 90% penduduknya berbicara bahasa tertentu. 2. Functional region. Functional region terbentuk karena adanya interaksi, seperti kota besar yang terhubung dengan daerah sekitarnya. Misalnya, Jakarta sebagai pusat ekonomi yang terhubung dengan kota-kota satelit di sekitarnya. 3. Vernacular region. Vernacular region terbentuk dari persepsi masyarakat dan tidak selalu memiliki batas yang jelas. Contohnya di Indonesia, Palembang dikenal sebagai kota pempek karena terkenal dengan kuliner khasnya, meskipun pempek juga ada di kota lain. Begitu pula dengan Bogor yang disebut kota hujan karena curah hujannya tinggi, meskipun ada daerah lain yang juga sering hujan. Julukan seperti ini muncul dari anggapan masyarakat, bukan dari batas geografis resmi. Penerapan wilayah dalam studi geografi. Yang pertama ada Basin Amazon atau wilayah fisik. Basin Amazon adalah contoh wilayah formal dalam geografi fisik karena memiliki karakteristik alam yang seragam, seperti iklim tropis basah, hutan hujan, dan jaringan sungai luas. Dalam geomorfologi, topografi Amazon yang terdiri dari dataran rendah dan bukit terjal menunjukkan bagaimana bentang alam mempengaruhi pola aliran air. Klimatologi juga diterapkan dalam kajian pola curah hujan tinggi dan suhu rata-rata 29 Celcius yang membentuk ekosistem unik. Dalam biogeografi, Amazon menjadi fokus studi karena menyimpan lebih dari setengah spesies flora dan fauna dunia. Namun, dari perspektif geografi lingkungan, deforestasi akibat eksploitasi sumber daya menunjukkan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, yang kedua ada Polandia atau wilayah politik. Polandia mencerminkan wilayah formal karena memiliki kesamaan etnis, bahasa, dan agama yang kuat. Namun, batas wilayahnya terus berubah akibat invasi dan perjanjian internasional. Konsep batas wilayah dalam geografi politik terlihat dalam sejarah Polandia yang sempat terbagi oleh Australia, Rusia, serta kembali bergeser dalam Perang Dunia Kedua. Dari perspektif wilayah fungsional, Polandia pernah menjadi bagian dari permakmuran Polandia-Lituania, sebuah sistem politik yang menciptakan jaringan kekuasaan bersama. Pada area Uni Soviet, wilayah ini menjadi bagian dari sistem ekonomis komunis yang terpusat, menunjukkan bagaimana politik global mempengaruhi fungsi wilayah. Corn Belt, Amerika Serikat, wilayah ekonomi. Corn Belt di Amerika Serikat adalah wilayah fungsional
karena terbentuk berdasarkan hubungan ekonomi antara pertanian, industri, pengolahan, dan pasar. Dalam geografi ekonomi, wilayah ini dikaji sebagai pusat produksi jagung yang menopang industri pangan nasional dan global. Letaknya yang strategis didukung oleh tanah subur dan iklim yang sesuai, memperkuat peran Corn Belt dalam sistem ekonomi global. Wilayah dalam geografi bukan hanya sekedar peta, tapi juga cara kita memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Dari Amazon hingga Corn Belt, setiap wilayah memiliki cerita dinamika yang unik.